Gen Z. Katanya Gen Z itu lemah, gampang cemas, cuma ikut-ikutan tren karena FOMO biar gak ketinggalan. Tapi nggak salah kan, kalau trennya positif bahkan bisa ngurangin global warming, kita dihujat karena FOMO, padahal justru kita peduli sama lingkungan, peduli sama masa depan. Jangan salah deh, gaya hidup kekinian tuh bukan hanya di estetika, tetapi bentuk perlawanan paling keren adalah melawan global warming. Kalau kalian nggak percaya, lihat aja. Coba pikirin deh, tiap kali kita pesan makanan lewat aplikasi, ada berapa banyak plastik yang kita terima? Sendok plastik, kresek, cup minuman, saus saset, bubble wrap, selotip. Aduh, pokoknya banyak banget deh, nggak bisa disebut satu-satu. Pokoknya semuanya dibungkus rapi, terus langsung tinggal dibuang. Padahal cuma kita yang makan, tapi sampahnya bisa buat satu keluarga. Kamu udah tahu belum sih kalau plastik-plastik ini sebenarnya nggak langsung hilang, tapi mereka butuh waktu ratusan tahun buat terurai. Dan kebanyakan malah nggak sempat terurai, udah duluan nyangkut di sungai, numpuk di TPA, bahkan hanyut ke laut. Udah gitu, mereka ngeracunin laut, bahkan makhluk hidup di dalamnya. Padahal ya, kita bisa banget mulai dari langkah kecil. Misalnya, pas jajan bisa bawa tempat makan atau alat makan sendiri, atau sekalian bawa bekal dari rumah. Pastinya lebih sehat, lebih hemat, dan kalau kamu pilih lunchbox lucu, bisa kelihatan estetik juga. Bahkan bisa jadi konten. Tapi perlu diingat ya, kalau gaya hidup kayak gini itu bukan berarti ribet kok, tapi justru nunjukin kalau kita bisa bikin gaya tanpa nambah beban buat bumi kita. Botol plastik sekali pakai kayaknya sepele ya, padahal tiap detik ada ribuan botol yang dibuang dan sebagian besar akhirnya nggak didaur ulang. Solusinya simple banget, tinggal bawa tumbler. Sekarang model tumbler tuh keren-keren banget deh. Ada yang estetik buat nongkrong, ada yang praktis buat ke kampus, bahkan ada yang cocok buat kerja. Dengan satu kebiasaan kecil, kamu bisa cegah puluhan bahkan ratusan botol plastik jadi sampah tiap tahun. Keren kan? Punya 2 HP, satu buat kerja, satu buat gaya. Terus tiap ada model baru langsung pengen upgrade. Yuk dipikir ulang deh, gadget itu elektronik dan sampah elektronik itu susah banget diolah. Banyak yang akhirnya dibuang sembarangan, bocor racunnya dan nyusup ke tanah atau air. Mendingan maksimalkan gadget yang udah kita punya, pakai sampai bener-bener gak dipakai, baru deh diganti. Pasti kamu pernah kan ngerasa nggak punya baju, padahal lemari udah penuh. Terus akhirnya beli baju baru buat sekali dipakai, terus lupa. Fast fashion itu emang menggoda sih, udah mah murah, banyak pilihan, update terus tiap minggu. Tapi tahu nggak sih, industri fast fashion ini salah satu penyumbang limbah tekstil terbesar di dunia. Dan kebanyakan limbahnya nggak bisa terurai, nggak cuma sampah, tapi juga boros air, energi, dan juga tenaga kerja. Eits, tapi kita bisa tetap gaya tanpa boros. Caranya dengan mix and match, thrifting, atau pakai ulang, itu solusi keren. Bahkan bisa banget loh kamu bikin punya style yang berbeda dari yang lain. Original, gak pasaran. Gaya yang bertanggung jawab sama dengan gaya yang keren. Kalau ngomongin soal healing itu emang penting sih. Tapi apakah harus selalu mahal dan bikin jejak karbon? Banyak dari kita yang healing dengan cara naik mobil sendiri, nyalain AC, nginep di hotel, jalan-jalan ke tempat jauh. Tapi macet, buang emisi, terus tinggalin sampah. Kayaknya nggak se-healing itu ya. Padahal healing bisa banget dilakuin dengan cara yang lebih sederhana dan ramah bumi. Kayak contohnya piknik di taman kota, duduk di pantai, dengerin suara alam, baca buku, journaling, atau bahkan ngobrol santai sama teman. Gak perlu bensin banyak dan pastinya gak perlu buang-buang energi. Yang penting pastiin kita gak ninggalin sampah, bawa pulang semua yang kita bawa. No plastik, no jejak karbon, no drama. Bahkan ya, kalau dipikir-pikir healing itu bukan dari mahalnya tempat, tapi dari tenangnya hati. Dan lebih tenang lagi kalau kita tahu kita tuh healing tanpa ngerusak bumi. Dan yup, we are Gen Z. Kita lahir di era digital, serba cepat dan penuh tantangan, tapi juga penuh potensi. Kita tahu soal perubahan iklim, krisis lingkungan, dan bahkan masalah sampah. Dan kita punya kekuatan buat ngubah semuanya dari hal kecil. Bawa tumbler, bawa bekal, pakai ulang baju lama, pilih healing yang ramah lingkungan, bahkan gunakan teknologi yang bijak. Ini semua bukan cuma tren, tapi ini juga gaya hidup yang nunjukin kita itu peduli. Karena kita bukan generasi yang cuek, kita generasi yang peka, yang ngerti bahwa masa depan bumi bukan cuma soal nanti, tapi soal pilihan kita hari ini. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, bahkan mulai sekarang. Karena bumi gak butuh superhero, bumi cuma butuh kita yang mau peduli.